Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Materi kita hari ini setelah kemarin penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, kita sekarang masuk pada materi kejaksaan atau penuntutan. Ya. Dalam sistem peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan ditetapkan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Yakni jaksa itu tugasnya apa? Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, misalkan tindak pidana korupsi, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas tersebut dinyatakan sempurna dan dilimpahkan kepada pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik dalam pemeriksaan tambahan. Lalu membuat surat dakwaan, pasal 140 ayat 1 KUHP, melimpahkan perkara ke pengadilan, membuat tuntutan, itu tugas dari jaksa. Lalu juga berwenang apa? Menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan dengan dasar tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana, perkara tersebut ditutup demi hukum. Dalam hal jaksa menerima berkas dari kepolisian bukan sebagai penyidik. Lalu apa ditutup demi hukum? Itu karena apa? Karena kadaluarsa, karena tersangka meninggal dunia, atau nebis in idem. Apa nebis in idem? Yaitu peristiwa yang dihukum orangnya semuanya sama, sehingga tidak bisa dihukum untuk yang kedua kalinya. Lalu kita setelah sempurna semua, jaksa juga bisa membuat surat dakwaan yang bisa kita kenal apa dakwaan itu. Dakwaan itu dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana. Pertama kita bahas dakwaan tunggal dulu. Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Misalnya dalam surat dakwaan hanya didakwa tindak pidana pencurian, satu pasal itu aja pencurian. Selanjutnya, setelah tunggal ada dakwaan alternatif. Apa yang dimaksud dakwaan alternatif? Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan, yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai jaring berlapis guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah dibuktikan, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Setelah dakwaan tunggal, dakwaan berlapis, kita mengenal dakwaan alternatif, yaitu alternatif ke satu. Misalkan contohnya pencurian, alternatif keduanya penadahan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara terurai sesuai lapisan dakwaan, tapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang perlu. Lalu ada namanya dakwaan subsidiar. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan, dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada tingkat pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Lalu ada dakwaan subsidiar dalam primernya apa? Misalkan pembunuhan berencana, subsidiarnya pembunuhan saja. Lebih subsidiarnya penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang. Lebih subsidiar lagi penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang.
Lebih subsidiar lagi penganiayaan was yang mengakibatkan matinya orang. Jadi bisa dijuntuhkan subsidiar dan selanjutnya. Lalu ada dakwaan kumulatif. Bentuk ini digunakan bila terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri atau konkursus realis. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu. Kalau yang tadi itu bisa satu saja lainnya tidak boleh dibuktikan, yang alternatif tadi semua harus dibuktikan. Lalu dakwaan kumulatif, misalkan dakwaan ke-1 pembunuhan, dakwaan kedua pencurian dengan pemberatan, dakwaan ketiga pemerkosaan. Ini kan bisa terjadi tiga ini, maka dakwaannya dikumulatifkan. Lalu kombinasi atau gabungan. Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi atau gabungan tersebut. Berarti apa? Dakwaan kombinasi gabungan tadi contohnya apa? Terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiar. Contohnya seperti apa? Pembunuhan berencana. Subsidiarnya apa? Pembunuhan aja. Lebih subsidiarnya apa? Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang lain. Jadi satu kejadian peristiwa ini bisa pasalnya berbeda-beda. Untuk yang nanti dalam persidangan, yang terbukti yang mana untuk diberikan di dalam persidangan. Kedua, perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Dan ketiga, pemerkosaan bisa dijadikan satu. Lalu apa syarat formil surat dakwaan? Sesuai dengan ketentuan 143 ayat 2, surat dakwaan harus menyantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan, identitas lengkap terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Malah tahun 92 ada peraturan Jaksa Agung itu harus juga menyebutkan pendidikan dari terdakwa ini bagaimana. Penyantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna memenuhi syarat ke suatu akte. Sedang rincian identitas dimaksud untuk mencegah error personal. Jangan sampai orang lain yang dipasang sebagai terdakwa. Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan surat dakwaan tersebut. Lalu syarat material apa? Syarat formal sudah tadi. Syarat material surat dakwaan yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 143 huruf B, ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Waktu, tempat tindak pidana, lokus, dan temposnya itu harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi ini, maka surat dakwaannya batal, terdakwa bisa langsung pulang. Tadi tidak bersyarat formil, ya terdakwanya akan lepas, tapi bisa diajukan lagi. Lalu dakwaan harus cermat. Uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Need of conflict yang belajar dalam hal ini dituntut sikap yang korek, sikap yang benar terhadap keseluruhan materi surat dakwaan. Surat dakwaan sampai harus cermat, juga harus jelas, uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Faktanya dan unsurnya harus sama sehingga terdakwa yang didengar, yang mendengar atau membacanya akan mengerti dia ini dituntut tentang apa, gambaran peristiwa apa yang dia alami, dia melanggar hukum apa, atau siapa yang melakukan tindak pidana bagi orang lain, bagi hakim, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan di mana tidak pidana itu dilakukan. Karena ingat, ini menganut lokusnya, maka kalau kita salah tempat, maka menyebabkan terdakwa juga akan dilepaskan. Apa akibat yang timbul dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, motif, semuanya harus lengkap. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti.
Tentunya juga harus lengkap uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Setelah itu semua, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. Setelah dakwaan, semua didakwa seseorang itu untuk dibawa ke muka persidangan, jaksa menyiapkan saksi-saksinya, diperiksa semua. Terdakwa diberi kesempatan untuk membela dirinya, ada pembelaan, dan sebelum pembelaan, setelah terdakwa diperiksa, adanya tuntutan. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan. Apa yang didakwakan tadi itu? 10 pasal. Ternyata dalam persidangan terbukti hanya 3 pasal, 2 pasal. Ya dituntut berdasarkan 2 pasal itu. Tuntutan itu berdasarkan fakta dalam persidangan, apa yang terjadi dalam persidangan. Dan seterusnya ya, tuntutan, pembelaan dan jam atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan telah dibacakan secara diserahkan kepada hakim. Tentunya setelah tuntutan semuanya rangkapnya untuk terdakwa biasanya diwakili penasihat hukumnya, satunya untuk hakim. Walaupun tindakan penuntutan merupakan fungsi yang melekat pada instansi penuntut umum, fungsi itu baru dapat digunakan di sidang pengadilan setelah ketua sidang atau ketua majelis hakim meminta kepadanya untuk mengajukan penuntutan. Kalau dipandang perlu, masih ada saksi diperiksa, saya dites, terdakwa saya masih ada saksi lagi yang meringankan perbuatan saya. Ya tuntutan itu belum bisa diajukan sampai nunggu kesempatan yang diberikan oleh hakim selesai semuanya. Surat tuntutan atau requisition memuat hal-hal mengenai apa surat tuntutan itu? Hal tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, analisa hukum. Jadi setelah persidangan selesai semua, setelah dakwaan, saksi diperiksa semua, terdakwa diperiksa, ada pembelaan, ada tuntutan. Itu tuntutan memuat apa? Memuat fakta, memuat analisa hukum yang terdapat fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan. Pendapat tentang hal tersebut pidana atau tidak, memenuhi unsur atau tidak, berarti pandang perlu jaksa ataupun terdakwa boleh undang saksi ahli. Lalu harus memuat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, dan permintaan tuntutan jaksa penuntut umum pada majelis hakim untuk apa, dihukum apa dan berapa. Ini nanti akan kita perdalam lagi dalam kredit justice system, lebih detail lagi saksi itu yang bagaimana, lebih detail lagi terdakwa itu yang bagaimana, saksi ahli yang bagaimana. Diharapkan majelis memahami sudah mulai mulai penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan sudah mulai ke penuntutan. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.